Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum. Saya dari kelompok 4 bersama teman saya yang bernama Vina Rizkia. Kami akan mempresentasikan tentang teori perilaku konsumen. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik. Untuk slide berikutnya, saya persilahkan kepada Vina Rizkia untuk memaparkan tentang teori perilaku konsumen tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen merupakan kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami proses dan tahapan yang dilakukan individu atau kelompok guna memanfaatkan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Individu yang berperan sebagai konsumen dalam proses perekonomian melakukan berbagai hal, mulai dari mencari, membeli, menggunakan, menilai, hingga melepas produk yang telah dikonsumsi olehnya dalam rangka memenuhi kebutuhan. Tahapan-tahapan dalam perilaku konsumen. Yang pertama, sebelum pembelian, konsumen mencari informasi tentang produk yang akan ia beli. Tahap yang kedua, yaitu saat pembelian. Konsumen melakukan transaksi dengan penjual guna mendapatkan produk yang akan ia beli. Tahap yang ketiga, setelah pembelian. Konsumen menggunakan atau menikmati produk yang sudah ia beli. Baik, saya akan menjelaskan slide berikutnya, yakni tentang jenis-jenis perilaku konsumen. Jenis-jenis perilaku konsumen itu ada dua, yakni yang pertama perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen yang irasional. Rasional itu perilaku konsumen yang mengedepankan atau memikirkan apakah produk yang dia beli itu memenuhi kebutuhan utama atau primernya. Kalau yang irasional itu lawan kata dari rasional. Perilaku ini tidak memikirkan apakah kebutuhan itu memenuhi kebutuhannya, namun hanya untuk kepuasan dirinya, seperti itu. Lalu slide berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu ada 3. Yang pertama faktor sosial, yang kedua faktor marketing strategi, dan yang ketiga faktor pribadi. Faktor sosial ini yang konsumen yang termasuk kelas sosial tinggi tentu tidak akan berpikir panjang sebelum membeli suatu produk. Yang penting baginya adalah dapat terpenuhinya suatu kebutuhan. Lalu faktor marketing strategi atau juga disebut dengan strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh produsen dapat pula mempengaruhi perilaku konsumen. Dapat beberapa variabelnya seperti produk, harga, iklan, dan distribusi. Kegiatan konsumsi yang dilakukan setiap hari dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Adapun yang ketiga yaitu faktor pribadi. Faktor pribadi, seseorang tentu punya preferensi pribadi sebagai alasan dibalik perilaku konsumen yang dilakukan. Itulah yang disebut faktor pribadi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.